Masih bersama saya Budiman Tanrujo di satu meja The Forum. Itulah perdebatan soal pemilu presiden. Saya akan coba beralih ke perdebatan soal pemilu legislatif berdasarkan hasil quick count Litbang Kompas yang sudah pada angka 60-80. Bestian, apa yang terjadi di quick count Kompas terkait dengan konfigurasi partai politik di Senayan? Iya, kalau kita berbicara mengenai hasil yang terjadi sampai dengan 64% sekarang, memang ini akan menunjukkan situasi yang kurang lebih kalau pemilu presiden itu relatif stabil. Ya, tetapi tadi yang saya katakan bahwa ini kan memasuki wilayah-wilayah yang sebenarnya agak berbeda antara pemilu presiden dengan legislatif, karena ada kantung-kantung suara di daerah-daerah tertentu yang menjadi milik partai. Nah, begitupun juga konsekuensi dari hasil ini. Konsekuensinya kita nanti ke bagaimana perolehan dalam sisi parlemen tentu saja berbeda lagi karena ini menyangkut masalah daerah pemilihan yang berkaitan dengan berapa besar nanti proporsi yang diperoleh. Bisa jadi pas pada saat ini untuk Gerindra pada posisi kedua berdasarkan hasil saat ini. Kemudian PDIP masih leading di sini. Ya, tetapi apakah jumlah kursinya juga nanti akan sama atau lebih besar, itu akan terlihat dari daerah pemilihan masing-masing, seberapa calon-calon itu bisa menguasai suara di wilayah itu. Artinya kalau sampai pada 60,80% dengan PDIP 17,3, itu masih ada potensi untuk berubah? Kalau berdasarkan hasil yang kami bandingkan dengan beberapa survei sebelumnya dan yang terakhir exit poll yang dilakukan, itu menunjukkan ada masih perbedaan. Masih berbeda? Masih perbedaan. Hanya masalahnya kalau exit poll itu kan bicara opini. Sementara ini kan fakta, langsung fakta pilihan. Nah, kalau kita mengacu pada survei-survei yang dilakukan, katakanlah yang terbaru exit poll yang dilakukan hari ini juga, ya, itu dalam posisi yang memang berbeda antara hasil dari quick count saat ini dengan exit poll. Tapi exit poll itu kan berkaitan dengan margin of error-nya. Sehingga kalau ini stabil terus-menerus, apalagi kalau kami dengar sampai sekarang ini Jawa Barat mulai masuk dalam perhitungan, sehingga selisihnya makin lama makin mendekat. Makin mendekat. Nah, itu yang kami katakan tadi punya konsekuensi-konsekuensi yang berbeda nanti dalam urusan ke parlemen dan segala macam. Kalau saya tanya sedikit satu lagi, kalau dalam faktor pilpres, dominasi Pak Jokowi kelihatan cukup faktor yang cukup determinan. Ya. Tapi kalau dalam konteks pileg, ketika beliau mengendorse PSI, apakah itu ada satu garis lurus antara 02 dan kemudian PSI? Iya, ini yang menarik. Ini yang menarik. Ketika kita bicara faktor Jokowi, itu memang kami yakinkan terjadi pada pilpres. Ya. Kenapa demikian? Berdasarkan survei di bulan Desember dan juga yang sekarang ini, itu terlihat sekali perubahannya. Ya, bagaimana Pak Prabowo mendapatkan insentif elektoral yang lebih besar dari para pemilih Pak Jokowi yang di tahun 2019 lalu. Dari 25% menjadi 50%, bahkan terakhir ini itu mencapai 55%. Pak Prabowo berhasil mempertahankan suaranya juga dari 50% sekarang menjadi 60%. Ditambah kemenangannya Pak Prabowo dalam hal ini adalah tambahan dari para pemilih mula. Itu mencakup 60% memilih pasangan 02. Dengan demikian hasil dari pemilu 2019 lalu para pemilih Jokowi ditambah dengan yang tetap memilih Pak Prabowo ditambah dengan pemilih mula relatif sama dengan hasil 58% ini. Tapi persoalannya sekarang partai berlaku nggak? Nah, ini agak berbeda. Memang kalau melihat dari hasil ini membandingkan dengan hasil di 2019 lalu, untuk PDIP terjadi penurunan sedikit. Hanya sekitar 2% kalau melihat dari posisi sekarang ini. Nah, sementara Gerindra meningkat, tetapi meningkat juga tidak terlalu besar. Nah, apakah PSI meningkat di sini? Kalau kita lihat kan masih dalam posisi di bawah 4%. Nah, kelihatannya tidak terlalu berpengaruh besar terhadap partai dibandingkan dengan pemilu presiden. Ini kesimpulan sementara. Oke, masih harus ditunggu ya. Masih Karena harus ditunggu. Barat masih akan terus masuk ya. Oke, baik. Mas Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan. Kalau melihat data yang 60,80 dan PDIP unggul di 17,3, hasil data internal dari PDIP apakah menunjukkan hasil yang sama dan kemudian posisi politik PDIP akan seperti dikatakan akan menjadi oposisi atau seperti apa? Kalau dilihat dari data-data yang masuk di Kompas, PDI Perjuangan tidak jauh berbeda, tapi angkanya masih berkisar 19,6%. Itu tadi jam 5. Tapi kalau kita lihat urut-urutannya itu relatif mirip. Karena memang kita melihat bahwa kekuatan struktural PDI Perjuangan dengan dukungan 30
ribu caleg dan 1,6 juta saksi itu mampu mengawal di basis-basis dari PD Perjuangan. Sehingga kami masih memonitor bagaimana di Sumatera Barat karena sebelum pemilu kami cek kami berhasil menembus 1 kursi. Demikian pula di Aceh, tetapi kondisi yang sangat dinamis yang terjadi saat ini tentu apakah berpengaruh merubah terhadap proses dari bawah itu yang kami cermati. Karena kalau kita lihat dari pengalaman 2019 selalu ada terjadi perubahan bukan pada konversi dari suara ke kursi. Tetapi perubahan-perubahan karena dinamika persaingan yang sangat ketat dari bawah. Di mana itu kemudian karena yang berhadapan partai, kemudian ada calon anggota legislatif, itu ikut merubah persentase akhir dari perolehan suara. Nah tentang sikap dari PDI Perjuangan, ya bagaimana kami sampaikan, kita kan masih mengikuti tahapan-tahapan perhitungan dari KPU. Tetapi kalau dari proses kami lihat sementara ini, kami kan melihat banyak anomali di dalam pemilu kali ini. Inilah yang kemudian akan menentukan sikap kami ke depan. Tetapi PD Perjuangan berdasarkan pengalaman 2004-2009, kita ini kan partai yang punya prinsip. Kita partai yang tidak mudah runduk di dalam godaan-godaan kekuasaan. Apalagi sejak awal kami melihat bahwa anomali dari pemilu ini harus dijawab dengan misalnya film Dirty Votes. Itu kan kalau lihat dari antusiasme yang menonton lebih dari 13 juta. Pergerakan dari para guru besar, dari universitas-universitas yang ternama, yang juga memiliki kredibilitas tinggi, itu kan menunjukkan ada something yang error di dalam seluruh proses demokrasi ini. Baik, ada something. Sarah, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Gimana Gerindra menyikapi hasil quick count dari Litbang Kompas, termasuk juga merespon tadi Mas Hasto mengatakan masih ada beberapa anomali. Ya, ini masih terus baru 60% ya kalau misalkan saya mohon izin karena setahu saya memang di TPS-TPS bahkan yang di Jakarta pun belum masih selesai. Berproses dan belum selesai semua. Dari segi pileg ya kan. Jadi kalau kita bicara ini sangat berbeda dengan Pilpres. Nah ini yang perlu ada catatan itu dan setahu saya memang baru 60,8%. Jadi kalau di bahasa lembaga survei menyatakan itu belum stabil biasanya. Tapi kalau memang melihat lintas lembaga survei, ini saya ngelihatnya juga lewat kompas.com ya, tidak terlalu jauh, memang urutannya agak serupa. Sehingga mungkin ke depannya peta di DPR tidak akan terlalu jauh dari apa yang ada saat ini, hanya memang perubahannya adalah dari ada yang naik, ada yang turun itu saja. Tinggal pertanyaannya juga adalah apakah misalnya rekan-rekan kami yang lainnya akan bisa berhasil untuk melampaui parliamentary threshold. Karena tentunya kami selalu berprinsip, Pak Prabowo selalu bilang 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Jadi sebisa mungkin kita bareng-bareng karena prinsip di DPR itu kan musyawarah mufakat. Tapi kembali lagi untuk Gerindra, ya ini adalah upaya hasil dari kerja keras dari kader-kader dan pendukung-pendukung, tentunya kita apresiasi, tinggal kita menunggu untuk lihat hasil akhirnya. Baik, Mas Taslim, Nasdem itu di angka 9,25 ya, 9,2 meskipun masih angka di posisi data masuk 60,80. Apa respon terhadap hasil dari quick count Litbang Kompas dan posisi Nasdem akan jadi seperti apa? Iya, kalau posisi kami proyeksikan kami naik kelas dari sekarang ranking 4 setidaknya nomor 3. Dan kami tadi sudah dapat gambaran dari suara yang masuk. Kami akan dapat tambahan kursi dari Kalimantan Selatan yang sekarang kosong, Banten, DKI, Sumatera Barat, Aceh dan Riau. Ini daerah-daerah yang kemarin hanya DKI dapat 1, Sumatera Barat dapat 1. Kami perkirakan semua dapil kami akan dapat itu sehingga kami bisa meraih minimal posisi urutan ketiga di parlemen. Dan akan berada di luar kekuasaan atau masuk kekuasaan? Prosesnya akan terus terjadi, tergantung kepada untuk masuk. Tergantung kepada perkembangan dinamika hasil ini. Kalau hasil ini legitimate, semua mungkin terjadi. Kita bisa berdialog dengan siapa saja. Ya. Saya dengar kabar tadi Bu Mega akan bertemu dengan Pak Surya Paloh. Lalu saya dengar juga dari kawan-kawan Pak Surya Paloh akan ketemu dengan Pak Prabowo. Kita prinsipnya silaturahmi itu sebuah keniscayaan. Kita terbuka untuk dialog. Nanti kita pilih yang terbaik buat bangsa.
Oke, Kita selalu konstelasi. berprinsip seperti Baik, itu. Mas Umam, ini kan memang masih ada